Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini Gere mengenang saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Dari sejak awalnya Joko Widodo sudah akrab dengan yang bernama influencer. Belum jelas siapa yang lebih dulu mendekat karena platform medsos X, Twitter waktu itu lagi marak-maraknya. Hingga kemudian pada 2012 dengan perkembangan teknologi informatika, pertumbuhan influencer berbias tumbuhnya yang disebut buzzer. Jika influencer bertumpu pada kualifikasi ketokohan personal, popularitas, berbeda dengan buzzer yang bisa anonim, bisa kita tengarai menggunakan nama gadungan, identitas abal-abal. Kalau ada buzzer bernama lengkap, ciri khasnya mengamplifikasi, menyodorkan informasi yang bias dengan argumentasi binernya. Jika bukan buzzer amatiran, kemungkinan korban ketololannya, atau setidak-tidaknya terlibat secara emosional dengan yang membuatnya berlaku sebagai pembising. Begitu kecilnya kecil dibanding mulut besar orang-orang besar di tengah pasar, di pinggir jalan besar, dasar barbar kasar. Joko Widodo dari sejak menjadi gubernur DKI Jakarta waktu itu adalah pejabat publik yang sadar medsos. Sebagai pembelajar yang baik, ia mendapatkan banyak masukan dari konsultan politik dan konsultan media yang awalnya didapatnya dengan gratisan sukarela. Saking rindunya pada sosok alternatif pada waktu itu, ada istilah lain yang menjembatani mimikri dari influencer menjadi buzzer itu, ialah ketika muncul istilah relawan. Istilah relawan kembali digunakan dalam kontestasi politik Pilgub Jakarta 2012 itu, ketika Joko Widodo merupakan sosok alternatif yang digagas para cendekiawan. Melihat pola rekrutmen di partai politik cukup bermasalah pada waktu itu dan sampai sekarang, sistem meritokrasi tidak jalan sehingga kemunculan sosok Joko Widodo menjadi strategi pembeda. Dari sana Joko Widodo yang bukan siapa-siapa dengan elektabilitas rendah bisa menjungkalkan kompetitor incumbent, Foke. Beberapa cendekiawan politik dan media sangat mengapresiasi Joko Widodo waktu itu dari sejak masih wali kota Solo. Pesona diplomasi meja makan dengan ratusan PKL di Solo tahun 2005 menjadi ukuran. Padahal hal itu bukan ide asli Joko Widodo. Relokasi PKL tanpa kekerasan adalah masukan salah satu tokoh aktivis sosial di Solo. Itu lantaran Joko Widodo sendiri juga hendak merelokasi PKL ke Pasar Notoharjo dengan cara-cara yang biasa dilakukan sebelumnya. Makanya aku bilang, jadilah presiden. Jualan bak martabak, jualan sang pisang, jualan algoritma. Sebelum ketahuan bohong, ya aku tahu tepatnya sadar. Tumbuh suburnya influencer
dan buzzer kiranya berkait dengan kualitas demokrasi suatu negara. Ridwan Kamil menyebut demokrasi OTW, on the way. Tingkat kualitas demokrasi kita masih berproses, sedang menuju alias belum matang. Dalam rumus Max Weber, feudalisme merupakan sumber petaka demokrasi. Karena dari sana lahir relasi patronase. Hubungan patron-klien yang bukan karena ideologi, melainkan relasi personal, lebih bersifat emosional, subjektif. Dari sanalah yang bernama relawan bisa dimunculkan dan buzzer dibutuhkan. Daya kritis tak mungkin dibangun karena sifatnya sebagai follower, subscriber. Jika Joko Widodo memerlukan influencer karena dia sendiri memposisikan diri sebagai influencer utama. Dan dia butuh bala bantuan untuk 280 juta penduduk Indonesia Raya mengikutinya. Sebelum keluar dari KSP, kantor sekretariat Presiden, seorang ordal mengakui bahwa Presiden Joko Widodo memang menggunakan influencer. Hal itu menolak anggapan bahwa kepresidenan menggunakan buzzer. Namun pada paruh kedua periode kekuasaan Presiden Joko Widodo terjadi bias antara influencer dan buzzer. Pada akhirnya influencer yang dimaksudkan tidak jauh beda perannya sebagaimana buzzer. Mereka hanya mengamplifikasi atau copy paste bahkan. Lihat kasus Presiden Joko Widodo membawa piknik puluhan influencer yang berprofesi sebagai artis-artis yang wangi macam Raffi Ahmad atau Atta Halilintar. Dan apa yang dilakukannya kemudian ketika persiapan 17-an di IKN menjadi trending hingga membuat Inyoman Nuarte meminta yang belum pernah bikin ruko untuk tidak usah ngomong. Sementara di medsos yang muncul lebih banyak copy paste dari press release IKN, kita tidak pernah mendengar bagaimana problem dengan masyarakat adat setempat misalnya. Joko Widodo sendiri orang yang nirideologi, bahkan tidak percaya partai politik. Itu kalau kita percaya pernyataan Budi Ari, Ketua Umum Projo yang merangkap Menkominfo. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo tidak ingin berpartai. Itu pernyataan Juli 2024 menjawab pertanyaan media berkait gonjang-ganjing partai politik yang katanya dikerjain Joko Widodo. Kalau Joko Widodo punya wawasan ideologi dan kesadaran berpartai, berarti omongan Budi Ari apa? Bokis atau juga ketipu sebagai korban sain kanan belok kiri? Pada sisi itu Joko Widodo bukan strateg ulung, apalagi sekelas Soeharto. Presiden setelah Soekarno itu memetakan perihal wawasan kebangsaan soal kesiapan berdemokrasi dan akibatnya. Namun dalam restrukturisasi sistem kepartaian, dia tetap membutuhkan adanya PPP, Partai Persatuan Pembangunan mewakili Islam, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia, belum memakai kata perjuangan sebagai penyeimbang golongan karya. Itu bisa kita baca dalam buku Pak Harto, The Untold Stories. Soeharto serius mendorong PDI sebagai partai politik, tetapi kalau perolehan suara PDI menjadi nomor 2, Soeharto minta agar posisi kedua tetap untuk PPP. Nomor 1 tentu saja golongan karya waktu itu. Ini menurut cerita Ikra Nusa Bakti mengutip tulisan Herbert Faith, Indonesianis yang banyak menulis tentang sejarah politik Indonesia. Sebagai seorang pengusaha, Joko Widodo masuk ke partai politik karena begitulah prasyarat untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Setelah jadi presiden, ia bisa menjadikan anaknya wali kota Solo tanpa harus melalui sistem pengkaderan partai. Dan celakanya PDI Perjuangan
PDI Perjuangan kali ini mengiyakan pula waktu itu. Di negeriku malam hari, Tuhan begitu kecil dibanding mulut besar orang-orang besar di tengah pasar, di pinggir jalan besar. Dengan latar belakang itu, bagaimana kesadaran akan situasi krisis bangsa dan negara ini? Kita lihat pernyataan-pernyataan pragmatismenya. Itu pun dengan kalimat-kalimat pendek dan tidak jarang banyak pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan balik. Misalnya, lu kok tanya saya? Ya, saya ndak tahu. Apakah kalau ndak tahu itu artinya tempe dengan kedelai impor pula? Itu pun untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih bersifat duniawi. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan berkait pemetaan ekonomi global oleh World Bank tahun 2023, berbagai indeks persoalan kenegaraan berkait demokrasi, korupsi, hukum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, daya saing SDM, lingkungan, Indonesia bubar. Apakah persoalan besar-besar itu tak ada pengaruhnya pada rakyat jelantah? Nggak ada hubungannya dengan lapangan kerja? Dan kita dipaksa tersepona, termehek-mehek mendengar harga minuman hibiki, jet pribadi, harga sepotong roti yang lebih gede ketimbang honor bulanan guru honorer kita. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, asal proporsional bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.